Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Sabila semuanya? Semoga sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya selalu berada dalam kondisi yang terbaik. Terbaik keimanan, terbaik lahir dan batin. Pada sore hari ini kita bertemu kembali dengan saya Ida Widyaningsih. Untuk tema kita kali ini adalah terkait dengan pahlawan masa kini. Bulan November adalah salah satu bulan yang sangat bersejarah ya dalam sejarah Indonesia karena bulan ini diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Berbicara terkait pahlawan, di benak kita pasti yang terbayang adalah mengangkat senjata untuk melawan musuh, yaitu adalah pahlawan di masa kemerdekaan. Sedangkan kita saat ini akan bisa menjadi pahlawan dalam bentuk yang lain ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang pahlawan itu? Banyak yang bisa kita lakukan. Kita ingat sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW ataupun nabi-nabi sebelumnya ataupun kisah-kisah lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepahlawanan mereka yang sangat luar biasa. Yang pertama, bagaimana Nabi Muhammad SAW selama masa perjalanan bertugas sebagai Rasul, Allah berikan amanah perang yang sangat banyak. Dan yang sangat terkenal ya, sangat fenomenal adalah peristiwa Perang Badar. Dan beliau sangat luar biasa. Ya, dengan kekuatan yang minimal, kemudian Allah turunkan pertolongan dan sehingga Perang Badar Allah menangkan untuk umat Islam. Karena di sana kekuatan Rasulullah meyakinkan umat Islam pada saat itu untuk meminta pertolongan kepada Allah sepenuhnya. Dan kemudian Allah menangkan perang perdana umat Islam pada saat itu. Nah, kita hari ini apakah memang harus mengangkat senjata atau bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan ya? Di masa sekarang tentu kita tidak mungkin untuk mengangkat senjata ya, karena alhamdulillah di Indonesia kita sudah menjadi negara yang merdeka. Tugas kita di sini adalah bagaimana melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan ini, kemudian kita mengisi dengan secara optimal. Sebagai seorang muslimah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan segala potensi yang kita punya. Ya, silakan sahabat-sahabat ya, ini muslimah-muslimah Sabila, baik yang sudah menikah ataupun yang masih lajang, ya silakan gali kapasitas diri ya, potensi diri yang mana, yang seperti apa yang sudah kita punya. Apakah kita sudah mengenali potensi diri kita, kemudian sudah kita kembangkan dan kemudian sudah menjadi karya untuk bangsa begitu ya, atau sama sekali kita nggak tahu nih gitu ya, apa potensi kita, boro-boro mengembangkan ya, boro-boro bisa menghasilkan sebuah karya, bisa jadi mungkin kita juga belum tahu nih potensi kita apa gitu ya. Jadi PR kita adalah mengenali potensi diri, kemudian kembangkan dan hasilkan sebuah karya itu ya. Kalau saya sendiri terus terang memang alhamdulillah ya, akhirnya menemukan potensi diri yang sebetulnya, yang sebenarnya sesuai dengan kecerdasan saya. Potensi saya adalah orang kreatif, bagaimana saya bisa membuat ya sesuatu yang baru, sesuatu yang program-program yang terobosan-terobosan baru gitu ya, ide-ide baru, sehingga saya bisa mengembangkan kemampuan di sana dan bisa membuat karya yang banyak untuk masyarakat ya. Nah, sekarang sahabat-sahabat tugasnya di sana gitu ya, menemukan potensi diri. Misalkan ya, untuk muslimah sahabat-sahabat semuanya, ketika sahabat-sahabat misalkan memiliki potensi menulis ya, bagaimana diasah terus menulisnya, kemudian jadikan sebuah karya. Minimal misalkan kita aktif di medsos ya, menulis berbagai tulisan, jenis tulisan. Biasanya tulisannya ini, jenis tulisan akan disesuaikan dengan kecerdasan kita ya. Apakah kita tipe analisis atau kita tipe kreatif atau kita tipe praktis, nanti tulisan itu akan mengikuti tipe kecerdasan kita. Misalkan ya,
Saya tipe kreatif ini kalau saya menulis bikin tulisan biasanya saya menulis kisah-kisah inspiratif gitu ya. Atau kalau fiksi saya harus menulis terkait dengan detektif dan sebagainya gitu, kayak cerita Conan begitu ya. Atau misalkan bikin alur cerita yang susah ditebak. Itu untuk tipe kreatif ketika memang punya potensi untuk menulis. Beda lagi misalkan teman-teman punya potensi memasak begitu ya. Bagaimana itu dikembangkan menjadi sebuah karya? Ya, mencoba gitu ya untuk bisa dari skill memasak itu bisa menjadi karya yang lebih bermanfaat baik untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat. Misalnya untuk diri sendiri dia bisa untuk jualan gitu ya, menghasilkan secara ekonomi. Karena seorang perempuan ini kita harus berdaya secara ekonomi juga gitu. Dari skill-skill itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita pribadi maupun untuk orang lain. Atau misalkan potensi yang lain ya, misalkan potensinya adalah marketing atau jualan gitu ya, silakan teman-teman ikut berbagai kelas marketing gitu ya, bisa marketing online atau offline, dan sekarang sedang marak ya, sedang zaman digital, sehingga kita bisa optimalkan untuk marketing online ya. Jadi atau yang lainnya. Jadi untuk mengoptimalkan potensi kita, maka kita harus selalu mencari ilmunya agar bisa dikembangkan secara optimal. Atau ibu-ibu yang sudah menikah gitu ya, yang sudah punya anak, bagaimana menjalankan peran seorang istri misalnya untuk membantu perekonomian suami. Nah itu dipikirkan apa aja yang bisa dilakukan. Kemudian untuk yang ibu-ibu yang fokus ya untuk mendidik anak, nah itu juga sama. Seorang ibu yang mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah ya, berpotensi, kemudian berprestasi dari berbagai hal dan berbagai bidang, itu adalah seorang pahlawan yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana kita sebagai ibu bisa mengenali potensi anak-anak kita, kemudian mensimulasinya dan mengembangkannya sesuai potensi yang dimiliki. Jadi kita di rumah tangga gitu ya, bersama suami, bagaimana kita membangun visi rumah tangga ini menjadi visi yang sebaik-baiknya, punya mimpi yang setinggi-tingginya ya. Dan itu peran kita sebagai pahlawan di rumah tangga, di keluarga ya. Bagaimana kisah yang sudah dicontohkan ya, bagaimana seorang Imron gitu ya, menginginkan memiliki anak yang soleha, dan kemudian Allah menganugerahkan sosok Maryam yang mulia ya, yang suci dan sangat keimanannya luar biasa kepada Allah. Bahkan dari Maryam Allah tiupkan ruh ya, seorang Nabi Isa alaihissalam. Seorang Maryam yang notabene orang suci, kemudian Allah tiupkan ruh gitu ya, mengandung. Nah itu ujian yang sangat luar biasa, ujian keimanan bagi Maryam. Tetapi Maryam sangat memegang teguh keimanannya kepada Allah, sehingga Nabi Isanya sendiri yang memberikan kesaksian, bahkan membela Maryam dari tuduhan-tuduhan orang-orang pada saat itu. Nah gitu ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang pahlawan di masa kini. Nah kemudian bagaimana sebetulnya ketika kita belum bisa mengenali potensi kita ya? Nah tugasnya adalah kenali potensi kita itu. Caranya gimana? Banyak ya, kita dengan mengenali diri gitu ya, mencoba-coba gitu ya, coba bidang A, coba bidang B, bidang C gitu ya. Kalau kita enjoy di sana, bisa jadi itu adalah potensi kita. Dan sebetulnya potensi itu kan bisa diketahui ketika sejak kecil ya. Kalau saya kebetulan, saya dan suami konsultan Stephen ya. Jadi Stephen ini sangat membantu menemukan bakat alami kita sebagai seorang manusia. Karena Allah itu memberikan bakat ya, atau potensi setiap orang. Jadi tidak ada yang tidak memiliki potensi, tidak ada yang tidak memiliki kelebihan. Semuanya Allah berikan kelebihan. Hanya masalahnya adalah, sudahkah kita menemukan kelebihan kita itu? Atau sama sekali kita belum mengenali kita nih, belum mengenali diri kita, belum tahu apa kelebihan kita ya, sehingga kita seringnya melihat pengen seperti orang lain gitu ya. Pokoknya pengen seperti si A, si B, si C ya, sehingga ya kita masih belum menemukan who am I gitu, siapa kita, apa potensi kita, sehingga kita pun seringkali belum enjoy dengan apa yang kita lakukan ya. Dan
pekerjaan yang terbaik ya adalah pekerjaan yang membahagiakan adalah ketika kita bisa enjoy melakukan semua hal yang kita lakukan. Nabi Muhammad sebagai sosok sentral hadirnya Islam di muka bumi ini itu merupakan sosok pahlawan yang sangat gigih ya, dengan pengorbanan mendakwahkan kebenaran kepada umat manusia di dunia ini. Dan beliau ini adalah pahlawan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Perjuangan Nabi Muhammad SAW ya banyak termaktub di dalam Al-Qur'an dan juga sirah nabawiyah melalui hadis-hadisnya. Dan ini ada beberapa ayat Al-Qur'an ya yang menyebutkan nilai-nilai kepahlawanan yang memang bisa menjadi motivasi bagi umat Islam untuk senantiasa memiliki jiwa yang tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ayat ini dijelaskan ya bahwa ma'ruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Sementara mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. Ya, jadi dalam ayat ini ya Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita dalam hal apapun ya kita harus berani untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran gitu ya kepada berbagai orang, kepada berbagai segmen, tentunya juga dengan bahasa yang bisa difahami oleh segmen-segmen yang akan kita dakwahi ya. Jadi misalkan kalau teteh-teteh mau berdakwah ke orang tua, itu berbeda bahasanya ketika dengan berdakwah kepada anak muda gitu ya. Atau misalkan kita akan berdakwah menyampaikan suatu kebaikan kepada orang-orang yang di kota, itu akan berbeda bahasanya dengan orang-orang yang di desa dan sebagainya gitu. Jadi kita jangan kekeh dengan bahasa yang menurut kita benar ya, menurut kita baik, tetapi ternyata tidak bisa difahami. Itu makanya Rasulullah kan mengingatkan kepada kita bahwa berdakwahlah dengan bahasa kaumnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berkorban dengan totalitas ya. Jadi ketika kita menyampaikan kebaikan, ketika kita berdakwah, maka kita pun harus mampu bisa berkorban dengan semua totalitas kita gitu ya. Perjuangan itu perlu pengorbanan. Ya nggak ada yang berjuang tapi nggak berkorban kan, gitu nggak mungkin ya. Para pahlawan aja berjuang itu dengan bahkan mengorbankan jiwa mereka. Begitu juga dengan ibunda kita ya Ummahatul Mukminin, Bunda Khadijah. Bagaimana beliau mengorbankan semua harta yang beliau punya untuk membantu perjuangan Rasulullah dalam mendakwahkan Islam. Sampai dalam kehidupannya Rasulullah sangat mencintai Khadijah ya. Bahkan ketika Khadijah sudah wafat, Rasulullah pun masih menjaga hubungan baik ya, bersilaturahim kepada teman-temannya. Rasulullah selalu mengunjungi ya teman-teman Khadijah, membawakan makanan ya. Bahkan apa yang dilakukan Rasulullah itu sempat membuat Aisyah cemburu ya, karena kok masih mengingat-ingat Khadijah gitu. Dan Rasulullah SAW sampai memarahi Aisyah bahwa Rasulullah mengatakan ya kepada Aisyah, kamu tidak tahu apa-apa tentang Khadijah. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa Khadijah adalah orang yang mendukungku, orang yang pertama kali membenarkan apa yang aku terima dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Khadijah lah orang yang sangat dekat dengan aku, yang menginfakkan hampir semua hartanya untuk dakwah Islam gitu ya. Jadi luar biasa pengorbanan Khadijah
membuat Rasulullah begitu mencintai Khadijah. Nah, kita juga sama gitu. Apa sih sebetulnya yang bisa kita korbankan ya untuk perjuangan kita sebagai seorang dai gitu ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Nah, silahkan gitu. Apa bentuk pengorbanan kita? Kalau kita punya harta, bagaimana harta yang kita punya kita optimalkan untuk berinfak ya. Misalkan untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran ya, kan kita butuh kesana kemari gitu ya. Nah, kita butuh ongkos dan sebagainya gitu. Optimalkan dengan itu. Atau misalkan kita bisa membantu gitu dengan harta yang kita punya, membantu tetangga-tetangga kita yang memang kesulitan gitu ya, bisa kita bantu. Atau ketika kita menjadi seorang istri, kita memiliki kelebihan harta atau kita memiliki pekerjaan, maka kita akan bisa membantu suami kita untuk memenuhi ya kebutuhan rumah tangga, termasuk misalnya kebutuhan anak-anak kita. Karena infak terbaik yang bisa dilakukan adalah infak atau sedekah kepada orang-orang terdekat atau keluarga dekat. Atau kalau misalnya kita harta mas saya nggak punya nih, harus bagaimana? Ya kita optimalkan yang lain. Misalnya kita punya fisik nih, fisik kita kuat gitu, kita bisa kemana-mana, ya kita optimalkan dengan fisik kita, bantu orang ya dengan apa yang fisik kita ya. Misalkan orang butuh kita antar kemana itu ya, atau kita bisa bersilaturahim dan sebagainya. Atau misalnya selain fisik ya kita punya ide-ide banyak, yaitu pengorbanan kita di ide-ide. Berikan ide yang terbaik untuk dakwah ini gitu ya, untuk perjuangan dakwah ini gitu ya. Misalkan di anggota masyarakat kita punya ide bikin acara apa begitu ya, contohnya untuk anak muda misalkan, yuk kita bikin kegiatan pengelolaan sampah gitu ya, memilah sampah dan sebagainya. Atau di lingkungan masyarakat ibu-ibu, kita ingin melatih ibu-ibu mendapatkan tambahan penghasilan di rumah gitu ya. Misalkan kita memberikan latihan membuat ayam crispy gitu ya. Kalau yang saya lakukan di RKI begitu ya, salah satu pelatihannya tuh membuat pelatihan ayam crispy, kemudian membuat sabun dari minyak jelantan. Itu kan bisa dijual sebetulnya gitu ya. Itu jadi hal-hal yang bisa kita korbankan dalam memperjuangkan kebaikan gitu ya. Semua potensi yang kita punya bisa dilakukan. Bentuk pengorbanan ini ada di surat As-Saffat ya 102. Ya, artinya ini kisah Ibrahim dengan Ismail ya. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup bekerja samanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ya, Masya Allah, itu pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tuh berat sekali ya. Bagaimana ia dapatkan tugas dari Allah untuk menyembelih anaknya gitu. Itu kan sesuatu yang rasanya tidak mungkin gitu ya. Tapi anaknya ya, Nabi Ismail, jawabannya begitu menenangkan ayahnya, sehingga ketika Ibrahim dengan tulus hati ya menjalankan semua perintah Allah, maka Allah ganti dengan seekor domba. Yang ketiga adalah bahwa seorang pahlawan sejati ya harus memilih kebenaran sejati. Jadi ia harus bisa membedakan mana kebenaran, mana kebatilan ya. Jadi kita sebagai seorang manusia yang memiliki jiwa pahlawan, maka kita harus bisa memilah-milah, oh ini mah baik, ini nggak baik. Jadi kita jangan ikut, kalau yang nggak baik ya jangan ikuti, yang baik harus diikuti gitu ya. Karena seringkali manusia itu mudah terbawa untuk hal yang tidak baik gitu. Kalau untuk yang baik biasanya suka berat ya. Contoh diajak ke pengajian sama diajak main gitu ya. Biasanya kita merespon cepatnya kemana? Kan mendingan main gitu kan. Atau misalkan diajak ngaji sama nonton gitu ya. Mana yang lebih menarik kita untuk datang? Nah itu ya. Jadi kebenaran itu akan terlihat begitu kuat ya bagi seorang pahlawan, sehingga dia akan memilih hal-hal yang membawa dia kepada kebenaran gitu. Jadi dalam hal apapun ya sahabat-sahabat semuanya, kita harus bisa memilah begitu ya,
mana yang baik dan benar gitu ya untuk kita semua, mana yang tidak baik ya dijauhi. Dan terakhir ya, bagaimana kita bisa berperan optimal dalam pekerjaan kita ya, agar kita menjadi pahlawan yang terbaik ya di masa kini. Silahkan ya sahabat-sahabat semuanya, lakukan pekerjaan yang terbaik di bidangnya masing-masing, terutama yang bekerja di dinas ya, yang PNS, kemudian di instansi gitu ya. Perlihatkan karya terbaik kita ya, perlihatkan kerja profesionalitas kita, bahkan kalau bisa ya sahabat bisa sampai menjadi pejabat gitu ya, agar kita bisa lebih optimal lagi untuk sebagai pengambil kebijakan. Ketika kita bisa berada di posisi pengambil kebijakan, maka kita akan bisa berdakwah lebih besar lagi ya, lebih optimal lagi gitu. Dan yakin gitu ya, dan pasti gitu ya, kita sebagai seorang muslimah ketika profesional dalam bekerja, maka itu akan menjadi dakwah yang paling efektif kepada masyarakat ya. Dan terakhir, satu kali lagi ya, terakhirnya, termasuk kita di masyarakat atau di sekitar kita ya sahabat-sahabat semuanya. Jadi jangan sampai di lingkungan rumah kita tidak dikenal ya, kita tidak punya kontribusi sama sekali gitu ya. Karena bagaimanapun juga tetangga adalah lingkungan terdekat kita ya, satu RT gitu ya, 40 rumah. Nah, bagaimana kita di lingkungan kita bisa melakukan interaksi yang baik ya dengan tetangga gitu ya. Kalau ada yang sakit kita tengok, kalau ada yang hajatan kita bantu, ataupun ya sekedar main aja gitu, ngaliwat bareng, ngerjak bareng gitu ya. Jadi orang-orang itu tidak canggung dengan kita, walaupun misalkan kita tuh sangat sibuk ya, kita jarang di rumah, tapi ketika kita ada, kita bisa bergabung dengan mereka, dan mereka tidak sungkan kepada kita ya untuk meminta pertolongan, untuk meminta bantuan. Bahkan jika kita sudah dekat dengan tetangga kita gitu ya, akan dengan RT kita, dengan RW kita, maka insya Allah kita akan menjadi tempat untuk bertanya ya. Bahkan kita kalau mau mengusulkan sesuatu itu akan lebih mudah masuk gitu ya. Contoh misalkan kalau ada kegiatan 17-an ya, contoh yang saya lakukan juga di tempat saya sendiri gitu, di RW. Ketika 17 Agustusan ya saya berkontribusi gitu ya, saya ikut kegiatannya, bahkan saya ikut lombanya loh gitu ya. Saya ikut lomba apa waktu itu ya, estafet lompat di atas kardus gitu ya, tim regu begitu ya. Saya ikut aktif, kemudian saya pun memberikan sumbangan untuk hadiah karena ada lomba-lomba gitu ya. Sehingga apapun yang kita lakukan akan disupport oleh mereka. Dan ketika kita membutuhkan bantuan mereka, maka mereka pun akan dengan senang hati dan bahagia membantu kita. Nah itu ya sahabat-sahabat semuanya yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat Sabila yang ada di grup ini khususnya ya bisa menjadi pahlawan yang terbaik di masa kini, dan tentunya bisa menjadi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.